Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua mendapatkan keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, melanjutkan dari video ustazah yang sebelumnya, yaitu tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Hari ini ustazah akan menjelaskan sedikit terkait dengan bilangan pecahan. Baik, materi ini adalah materi yang sudah pernah kalian pelajari di SD begitu ya. Semoga yang sedikit ini kalian bisa mengingat materi-materi yang kemarin, langsung nyantel, langsung paham begitu. Oke. Baik. Yang namanya bilangan begitu ya, Ustazah mau cerita dulu. Sejarah mencatat bahwa permulaan munculnya bilangan matematika berasal dari bangsa yang bermukim sepanjang aliran sungai, seperti pada bangsa Mesir di Sungai Nil, bangsa Babilonia, Sungai Tigris dan Eufrat, bangsa Hindu di Sungai Indus dan Gangga, serta bangsa Cina di Sungai Huanghe dan Yangtze. Berarti matematika ini sudah tua begitu ya, dan mereka sudah mengenal bilangan. Nah, bangsa-bangsa tersebut memerlukan matematika, khususnya bilangan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari seperti perhitungan perdagangan, penanggalan, perhitungan perubahan musim, pengukuran luas tanah, dan lain-lain. Pada perkembangan peradaban, matematika diperlukan dalam kegiatan perdagangan, keuangan, dan pemungutan pajak. Nah, sistem bilangan yang digunakan oleh bangsa-bangsa zaman dahulu itu bermacam-macam hingga akhirnya berkembang menjadi bilangan yang sekarang kita gunakan, yaitu sistem bilangan Hindu-Arab, atau bilangan-bilangan yang kita kenal hari ini adalah bilangan yang berasal dari Arab begitu. Nah, pada bilangan pecahan ini kita juga sangat memerlukan bilangan pecahan ini. Nah, kenapa? Oke, coba kalian buka Quran kalian surat An-Nisa ayat ke-11. Ini adalah ayat tentang pembagian warisan. Oke, karena ayatnya panjang, bismillah ustazah bacakan artinya ya. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu atau pembagian waris begitu ya. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, dari ayat ini pun Allah memerintahkan kita untuk membagi warisan secara adil. Di sini warisannya itu berkaitan dengan pecahan. Nah, karenanya kalian harus paham apa itu pecahan, kalian harus pintar yang namanya pecahan agar kalian bisa membagi waris secara islami seperti itu. Baik. Oke, kita langsung masuk ke bilangan pecahan. Pada bilangan pecahan ini ada beberapa hal yang harus Ustaz sampaikan, yaitu bagaimana cara menyatakan bilangan pecahan, pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, jenis-jenis pecahan, mengubah pecahan. Oke. Yang pertama tentang menyatakan bilangan pecahan. Nah, menyatakan bilangan pecahan tentu kalian sudah paham bagaimana menyatakan bilangan pecahan berikut. Oke, kalau Ustazah menanyakan daerah yang terasir, dia menandakan bahwa dia adalah satu dari 4 bagian yang sama atau 1/4 bagian. Oke, kalau gambar kedua ini ada 2 gambar yang diarsir, berarti kalau Ustazah tanyakan luas daerah yang berbayang ini adalah 2/6 dari 2/6 bagian ini. Kemudian kalau bentuknya lingkaran, oke, ini ada 2 yang diarsir, sedangkan ada total keseluruhan ada 5 bagian. Berarti kalau Ustazah tanya yang diarsir, berarti yang diarsir ini adalah 2/5 bagian dari total keseluruhan, seperti itu. Nah, ini semua dinamakan dengan bilangan pecahan. Yang pertama ini dibaca 1/4, ini 2/6, ini 2/5. Oke, ini garisnya dinamakan dengan per begitu ya. Nah, bilangan di atas tanda per
bilangan berat yang ada di atas tanda per itu dinamakan dengan pembilang, yang di atas itu pembilang, kalau yang di bawah itu adalah penyebut. Nah, oke. Nah, ingat kalau pembilang dan penyebut ini dia adalah bilangan bulat. Oke, jadi pada bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ingat ya, yang namanya pecahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat. Dan B tidak boleh angka 0, tidak boleh bilangan 0. Dan B bukan faktor dari A. A di sini disebut pembilang, B disebut dengan penyebut. Kemudian masuk ke pecahan senilai. Nah, apakah syarat-syarat dari dua pecahan dikatakan senilai? Syaratnya adalah, nah coba perhatikan pada contoh yang paling atas sendiri, 1/2 sama dengan 2/4. Bagaimana bisa? Yang namanya pecahan senilai itu adalah pecahan yang ketika pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama akan bertemu dengan bilangan terkecil yang sama. Contohnya seperti ini. Nah, atau bisa juga 1 dikali 4 itu sama dengan 2 dikalikan 2. Nah, ini bernilai benar. Contoh lagi yang ini nih, 1/3, apakah dia sama dengan 2/6? Coba kita kalikan yang atas dengan bawah, yang bawah dengan atas. 1 dikali 6, 3 dikali 2, nilainya sama-sama nilai 6. Oke, nah bagaimana sih cara memperoleh nilai pecahan senilai tersebut? Oke, untuk yang setengah itu bisa menjadi 2/4. Bagaimana? Nah, kita kalikan 1 dan 2 ini dengan bilangan yang sama. Contoh ini jika kita kalikan dengan bilangan 2 maka menghasilkan 2/4, maka dia adalah pecahan yang senilai. Pun juga sama dengan bilangan yang lainnya. Nah, 1/4 dia menjadi 1, kalau dikalikan dengan 2 atas dan bawah maka menjadi 2/8. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalau kita ubah dari 2/4 menjadi 1/2 bisa juga dengan cara pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya yang ada di sini. Contoh 4/8 dibagi dengan bilangan 2 akan menghasilkan 2/4. Maka 4/8 dia senilai dengan 2/4. 2/4 senilai dengan 1/2. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana? Pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan pembilang dan penyebut tersebut dengan bilangan yang sama. Oke, gitu ya. Selanjutnya menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan tentu saja sama seperti tadi. Bentuk sederhana dari suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang sampai diperoleh dengan bentuk sederhana. Oke, kalau menyederhanakan pecahan dijadikan sampai ke bentuk sederhana. Contohnya 4/8 dia senilai dengan 2/4. 2/4 senilai dengan 1/2. Kalau ditanyakan bagaimana menyederhanakan pecahan, 4/8 ini dijadikan 1/2. Ini bentuk sederhana dari 4/8 pun sama dengan 12/54 menjadi 2/9, seperti itu. Oke, jadi suatu pecahan dikatakan sebagai bentuk sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor lain kecuali 1. Sudah tidak ada memiliki faktor lain kecuali 1. Seperti itu. Nah, macam-macam jenis pecahan ini ada banyak sekali. Kita coba ingat-ingat. Yang pertama adalah pecahan biasa yang terdiri atas pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, contoh dari pecahan biasa itu seperti 1/2, 2/3, 3/5, 2/9 dan lain sebagainya. Ciri-cirinya apa nih pecahan murni? Pecahan murni nilai pembilangnya kurang dari nilai penyebutnya. Nilai atasnya ini kurang dari nilai yang di bawah. Kalau pecahan tidak murni, kebalikannya, nilai yang di atas lebih besar dari nilai yang di bawah. Nilai pembilang lebih besar dari nilai penyebut. Nah, pecahan tidak murni ini bisa dijadikan dengan pecahan campuran. Bisa dijadikan pecahan campuran menjadi 1/4, 2 1/3, 3 2/5, seperti itu. Contoh nih yang 3/2. 3/2 bisa kita ubah jadi 1/2. Nah, 1/2 itu adalah pecahan campuran. Oke.
Nah, pecahan campuran dinyatakan dengan pecahan bulat, dengan bilangan bulat dan pecahan murni. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan desimal. Desimal itu adalah bilangan yang ada tanda komanya. Contohnya 0,1, contohnya 1,32 dan 0,562. Ingat ya, dibacanya bukan 1,32 tapi 1,32. Ini pun juga sama, 0,562. Berarti tidak ada ratusan, tidak ada puluhan dalam nilai desimal. Lanjut lagi, ada persen. Persen ini, kalau persen ini adalah tandanya, lambangnya seperti ini, bundar garis miring bundar, begitu ya. 10%, ini lambang persen, itu artinya adalah 10 per 100. Ingat, kalau yang namanya persen itu adalah per 100. 15% itu artinya adalah 15 per 100. Pun juga sama dengan 80%, itu 80 per 100. Kemudian per mil ada lagi, yaitu per seribuan. Lambangnya adalah bundar garis miring bundar-bundar, seperti itu. Oke, persen per mil. Oke, lanjut, mengubah pecahan. Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil? Contohnya nih, contoh di sini ada pecahan biasa 9 per 2. Kita jadikan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya dengan 9 dibagi 2. Bisa ya? Nggak bisa? Iya, benar, nggak bisa. Bisa, tapi tetap bersisa ya. Tetap bersisa jadi 1. Nah, 9 dibagi 2 itu hasilnya adalah 4. 4 kali 2 itu adalah 8. Ini boleh kita ubah menjadi 8 tambah 1 per 2. 8 per 2 itu adalah 4 ditambah dengan 1 per 2. Jadi 4, 1 per 2. Kalau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, gampang sekali. Tinggal 4 dikalikan 2 ditambahkan dengan 1, hasilnya 9. Untuk menyebutnya tetap mengikuti yang ada di sini. Oke? Nah, caranya ada di sini. Untuk mengubah menjadi desimal, kita menggunakan cara porogapit. Ini adalah cara porogapit. 9 dibagi 2, 4. Hasilnya adalah 4 dikali 2, 8. 9 dikurang 8, 1. Kita minta bantuan di belakang 9, yaitu 0. Maka kita tambahkan koma di belakang 4. Berarti 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 2, 10 sampai ketemu nilai 0. Maka 9 dibagi 2 itu adalah 4,5. Nah, untuk menjadikan persen, tinggal dikalikan dengan 100%. 9 per 2 dikali dengan 100%, hasilnya adalah, betul, 450%. Kalau menjadikan per mil, tinggal dikalikan dengan 1000 per mil, seperti itu. Oke? Nah, ini contoh yang kedua, 17 per 4. Bisa kalian cermati. Nah, pada pembagian cara bersusun, jika hasil pembagian antara pemilihan dan penyebut berupa bilangan desimal berulang, maka hasil pembagian tersebut dapat dibulatkan. Oke, ingat, dapat dibulatkan. Adapun peraturan pembulatan dengan bilangan desimal sebagai berikut. Jika angka yang dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depan angka yang dibulatkan ditambah dengan 1, dan angka di belakang angka yang dibulatkan dihilangkan. Contohnya, bilangan bulat dari 0,5367. Nah, ke perseratusan terdekat sampai 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma, berarti kan 53. Kita jadikan sampai 0,53 saja, tapi di belakang 3 ini ada 67, ada 67, maka kita bulatkan ke atas atau ditambahkan dengan angka 1 pada 3, berarti 0,54, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk penempatan nilai desimal. 5 ini memiliki arti tempat persepuluhan, 3 ini memiliki arti nilai tempat perseratusan, 6 ini memiliki arti tempat perseribuan, dan 7 memiliki nilai tempat persepuluh ribuan. Artinya apa? Kalau misal Ustazah punya 0,5 itu artinya 5 per 10. Kalau Ustazah punya 0,53 saja, maka bisa kita ubah jadi 53 per 100. 0,536 maka bisa kita ubah jadi 536 per 1000, dan lain seterusnya. Oke.
Kemudian jika angka yang dibulatkan kurang dari 5, maka di depan angka yang akan dibulatkan tidak berubah dan angka di belakang angka yang dibulatkan dihilangkan. Contohnya ini nih, 0,761,432. Kita ubah menjadi ke perseribuan terdekat. Perseribuan, ingat kalau ini adalah per sepuluhan, per seratusan, per seribuan. Berarti 761. 432 nya kita hilangkan. Nah, untuk menghilangkan ini karena ini adalah angka 4 itu kurang dari 5, maka untuk pembulatannya tidak dibulatkan ke atas tapi tetap, yaitu 0,761 seperti itu. Oke, bisa ya? Insya Allah bisa. Kemudian mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Seperti yang tadi Ustazah jelaskan, pecahan contohnya adalah 2, 3/4, tinggal 2 dikalikan 4 berapa? 8. 8 tambah 3, 11. Maka jadinya 11/4. Seperti itu. Oke. Kalau mengubah desimal menjadi pecahan biasa bagaimana? Nah, ingat kalau yang namanya desimal, ini adalah nilai 2 ini berada pada tempat persepuluhan, 5 ini berada pada tempat per 100/100-an, maka bisa kita ubah menjadi 25/100 seperti itu. Oke, kemudian mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ingat yang namanya persen itu artinya per 100 menjadi 5/100. Ini pun juga bisa kita sederhanakan nih. Kita sederhanakan jadi 1/20 dengan cara dibagi dengan angka 5. Jadi 5% itu adalah 1/20 seperti itu ya. Untuk mengubah per mil menjadi pecahan biasa pun juga sama. Ingat per mil itu per 1000. 25 per mil berarti 25/1000. 25/1000 bisa kita sederhanakan menjadi 1/40 dengan angka penyebut dan pembilang dibagi dengan 25. Berarti bisa dikatakan 25 per mil sama dengan 1/40. Oke, sampai sini bisa ya? Oke. Contoh soalnya seperti ini nih. Sebuah kantong berisi 50 kelereng. Kelereng-kelereng tersebut diambil Amir 16 butir, diambil Doni 12 butir, dan sisanya diambil Rio. Berapa persen kelereng yang diambil oleh Rio? Nah, berapa persen ya? Oke, kita harus mencari tahu dulu berapa kelereng yang diambil oleh Rio. Kalau 5 berarti banyak kelereng yang diambil Rio, 50 dikurangi 16 dikurangi 12 sama dengan 22 butir. Berarti yang diambil Rio 22 butir dari 50 bagian 50 kelereng. Artinya 22/50. Kalau dijadikan persen berarti harus dikalikan dengan 100. Nah, bentuk persennya jadi 22/50 dikalikan dengan 100%. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara dicoret 50 dan 100 jadi 1 dan 2, maka 22 dikalikan dengan 2% adalah 44%. Oke, insya Allah bisa ya. Baik. Oke, Ustazah beri latihan soal. Latihan soalnya ada 4. Tentukan bentuk sederhana dari pecahan-pecahan berikut. 18/48. Tinggal disederhanakan, berarti caranya dengan membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Karena ini bilangan genap, tentunya bisa dibagi dengan angka 2 begitu ya. Dibagi dengan angka 2, dibagi dengan angka 2. Hasilnya betul 9/24. Betul sekali. Nah, 9/24 itu bisa dibagi lagi enggak? Bisa karena apa? Karena mereka memiliki faktor, nilai faktor yaitu 3. 9/24 dibagi dengan 3/3 berarti 3/8. Selesai, sampai bentuk akhirnya adalah 3/8. Kemudian 180%. Ingat, persen itu adalah per 100. Berarti 180/100. Nanti bisa disederhanakan. 625 per mil. Per mil itu artinya per 1000. Nanti disederhanakan dengan membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. 1,25. Ingat, ini ada 2 angka di belakang koma, berarti dia menempati angka 5 ini menempati nilai per seratusan. Berarti 125/100 seperti itu, oke? Nah, oke, sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Belum ada?
Oke, selanjutnya untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan, Ustazah masukkan ke video yang selanjutnya begitu ya. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf jika banyak salah kata. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.